Ummahatul Mukminin, di mana di halaman 59 selanjutnya adalah tentang di mana Nabi mengajarkan kepada umatnya zikir yang dibaca ketika azan dan setelahnya. Ada 5 macam zikir sebagai berikut. Pertama, pendengar mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin kecuali dalam ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza sami'tum an-nidaa faqulu mislama yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar seruan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Dan juga hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Jika seorang muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah kalian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kemudian jika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ucapkan pula asyhadu alla ilaha illallah. Jika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapkan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Jika dia mengucapkan hayya 'alal falah, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Jika dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika dia mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan semua itu ikhlas dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Riwayat Muslim. Yang kedua, bacaan setelah muadzin mengucapkan syahadatain. Ini ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Riwayat yang lain adanya ucapan syahadat, wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban raditu billahi rabba Abi Muhammadin rasulan Abil Islami dina. Dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah, beliau bersabda, siapa yang mendengar muadzin setelah selesai azan, lalu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban, yang itu ya Abi Muhammadin rasulan Abil Islami dinan, maka dosanya akan diampuni. Dan juga membaca salawat Nabi setelah selesai menjawab azan, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, bahwa dia mendengar Nabi bersabda, "Idza sami'tum al-mu'adzina taqulu mislama yaqul summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran summa sallallahu bil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la anbagi illa ya'din min
lagi wa arju an akuna ana huwa faman ta'ala lil wasilata Allah alaihi syafa'ah. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang kalian dengarkan. Maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian selawatlah kepadaku. Karena barang siapa yang selawat kepadaku, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonlah kepada Allah wasilah untukku. Wasilah itu dia merupakan tempat yang tidak ditempati kecuali oleh seorang hamba di antara hamba Allah. Jadi ini spesial wasilah yang dimaksud, tempat yang dimaksud ini spesial, istimewa. Dan aku berharap akulah orangnya. Siapa yang mohonkan wasilah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Yang keempat, setelah membaca sholawat Nabi, hendaklah membaca zikir berdasarkan riwayat sahih dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang membaca setelah mendengar azan muadzin, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wa tawakkalilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'ata. Ya Allah, itu cuma sampai wa'ata saja yang sahih. Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini, azan dan sholat wajib yang didirikan, berilah wasilah derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi, khususnya Nabi Muhammad, dan fadilah karunia kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkan beliau hingga bisa menempati makom yang terpuji yang telah engkau janjikan. Tapi di sini ada riwayat Baihaqi yang dhaif. Riwayat Baihaqi ini tambahannya innaka la tuhlul. Ini riwayat Baihaqi, tapi di sini dhaif. Ya. Ulang tadi ya. Tadi riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari di Allahumma rabbaha. Ya. Jadi riwayat Bukhari Allahumma rabbaha dia da'watin tamah sampai allazi wa'ata. Riwayat Baihaqi innaka la tuhlul mi'ad. Tapi ada kedoifan dalam riwayat Baihaqi ini. Jadi targetnya gimana? Ada targetnya kalau yang duduk langsung berdiri mendengarkan atau masalahnya? Yang kalau duduk atau sambil berdiri? Kalau yang duduk apa-apa, saya berdiri nggak apa-apa. Boleh berdiri juga? Boleh berdiri juga. Biasanya kalau dari baru datang berdiri mah. Cuma ya baru datang berdiri itu kan seperti sholat Jumat. Ya sholat Jumat ya. Sholat Jumat nggak boleh kan? Ya. Sholat Jumat atau sholat kata terkena menurut Rasul ya. Yang mana kalau setelah duduk apa harus berdiri? Nggak apa-apa sih setelah duduk terus berdiri buat sholat Jumat. Nggak apa mendengarkan itu. Sambil duduk jawab. Ya sambil duduk boleh, sambil berdiri jawabnya boleh juga. Ya boleh menjawab sambil berdiri bebas. Cuman kalau misalnya terlambat sholat Jumat waktu adzan ya dia tetap berdiri. Ya nantinya sholat. Kalau baru datang memang menghargai bisa sambil berdiri. Ya nggak apa-apa. Masalahnya tujuannya sambil berdiri itu kan langsung sholat Jumat kan gitu. Iya. Tapi kalau sudah di masjid, kalau yang sudah duduk apakah harus berdiri? Mendengarkannya? Nggak harus berdiri. Harus berdiri kan? Ya nggak harus. Yang kelima, berdoa untuk dirinya setelah itu. Jadi setelah dia berdoa dengan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai selesai dan mohon kepada Allah karunia-Nya, karena saat di antara azan dan iqamah ada waktu yang
Sebenarnya di waktu tertentu itu ada waktu mustajab, waktu terkabulnya doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, ada waktu la turaddu ghairau azani wal iqamati fad'u. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak, maka hendaklah kalian berdoa. Jadi dua ini ada sakinah, ada doa, ada Yang sudah ada tadi kan syahadat, terus salawat, ya, ada gunang, ya, tadi terakhir ya, Allah Maha Berhalang tapi senang benar. Ya, mana salah satu. kami itu menang. Terus setelah selesai menahan lagi wa'atan baru berdoa setelah itu, berdoa setelah mengucapkan doa itu. Ada macam-macam pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad saja. Sayyidina itu karena pangeran semua. Memang nggak ada itunya. Dari kalangan salaf atau dari kalangan itu juga. Kalangan semua ada. Malah ada Sayyidina kalangan Juragan gitu ya. ya juragan dua Raja. kan meskipun memang ada hadisnya pernah, teman bukan maksudnya mengucapkan orang Sayyidina kepada Nabi saja, bisa Sayyidatina kepada Aisyah Sayyidah, atau kepada perempuan Sayyidah, kepada laki-laki Sayyidina, Sahabat bisa ya. sahabat juga bisa. Nanti ngomong lagi. Tapi mampu Mau gantung di mana? tidak mau berlebihan, Hanya milik Allah, hubungannya nanti. ya. Hanya waktu itu kan ada seorang yang manggil Rabbul Bait, maka Nabi melarangnya jangan seperti itu. Tapi katakanlah kepada tuanmu Sayyidina, tapi ini kepada tuan, maksudnya kepada bosmu yang dia itu kan amal sahaya, tuannya dipanggil Sayyidina. Ini khusus, tapi bukan kepada Nabi. Kalau bos mau ada, nanti merasa ada. Dan tapi kan bos, istilahnya kan. Walaupun memang Nabi juga punya amal sahaya, anak yang mau Ya tidak mau dimaksud. tapi tidak mau diistimewakan, tidak boleh dulu kepada Nabi. Misalkan jadi seperti saya umpamanya di paling besar kan saya selama ini kan belum siap, belum ridho, saya cuma kata Apa? Dan ada yang murah, Ini anak sampai sekarang Kiai aja mana? Menang orang menonton, anu nyebut belum atur dan jadi perawat atau di saksi harus saksi itu ini kedai ini juga belum depan tapi belum siap. Tapi mau gambar Arab kan, saya itu dosen, guru tertinggal. Saya kalau di rumah di Arab Saudi, saya baru dibilang paling sekarang. ya, Kalau itu baru bisa ngaji dan tidak. Bisa ngomong lah. Bisa ngomong sama di Arab. Saya juga anak. Nah, tanggung jawabnya besar, Guru besar. masih ada azan dan iqamah. Di sini juga ditunjukkan hukum keluar masjid setelah azan. Diharamkan bagi orang yang wajib melakukan sholat untuk keluar dari masjid pada waktu setelah azan tanpa uzur atau tanpa niat kembali lagi. Jadi diharamkan bagi orang yang wajib melakukan sholat untuk keluar, diharamkan. Jadi kalau mendengarkan azan setelah azan diharamkan keluar, kecuali kalau punya uzur atau niat lagi buat kembali lagi. Ada dari Ibu Hurairah. kalau juga masih dalam masjid juga. Ya, ulama Di masih. luar masjid, Ya, ini di luar, pas di luar. sengaja meninggalkan masjid, Ya, hal lain. sengaja. Ada keperluan. Tapi kalau ada uzur tidak apa-apa.
mungkin minumnya mungkin sakit perut. Ya itu nggak apa-apa. Nggak usah. Tapi kalau menyengaja, menyengaja diharamkan kalau ya menghinakan. Berdasarkan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada orang yang keluar dari masjid setelah adzan. Adapun orang ini dia telah menyalahi Abul Qasim. Abul Qasim teh Rasulullah, karena Rasulullah punya anak yang namanya Qasim. Itu ya, itu yang namanya Qasim. Jadi dia telah menyalahi Nabi Muhammad menurut ucapan Abu Hurairah. Tirmidzi juga riwayatnya mengatakan bahwa inilah sikap yang diambil oleh para sahabat Nabi dan orang-orang setelah mereka, yaitu tidak boleh keluar masjid setelah adzan kecuali jika ada uzur atau tidak punya wudu atau perkara lain yang dia harus lakukan. Ini juga ada dalam Zadul Ma'ad, Muslim, Tirmidzi. Beda antara adzan dan iqamah. Ini dalam waktu-waktu tertentu ada jedanya. Nah, ini kan adzan disyariatkan untuk memberitahu maksudnya waktu sholat. Maka seharusnya disediakan perkiraan waktu di mana seseorang dapat mempersiapkan dirinya untuk hadir melakukan sholat. Jika tidak, maka hilanglah manfaat azan dan akan banyak terjadi luputnya sholat jamaah bagi orang yang menginginkannya. Karena orang yang sedang makan, minum, atau buang hajat, atau sedang dalam keadaan berwudu saat mendengar azan, lalu dia melanjutkan perkaranya masing-masing atau baru melakukan wudu, maka dia ketinggalan jamaah. Nah ini takutnya kan dia punya keperluan lagi makan, minum, atau buang hajat, atau yang lain, atau dia ketika ini bisa saja azan dari asar, maghrib, isya, itu kan tidak ada jeda, hanya jedanya untuk menunggu jamaah. Maka itu kan dia waktu azan itu berwudu, takutnya ketinggalan, makanya harus ada jeda. Jeda di sini, walaupun azan asar, maghrib, isya hanya untuk juga menunggu jamaah. Jadi tunggu dulu setelah azan bisa 5 menit ini untuk menunggu jamaah, atau di subuh dan duhur setelah adzan kan sholat sunat dulu, sholat sunat qobliyah ya asar langsung. Cuman kalau asar kan biasanya setelah adzan tunggu dulu jamaahnya dulu ya, kayak berkumpul dulu. Kalau nggak ada mah ya, kalau nggak ada mah ya udah langsung ketemu ya, sama langsung bisa ya langsung ya. Tapi kalau udah adzan tunggu dulu jamaah dan ya itu lebih baiknya. Memang lebih juga waktunya itu supaya kepada jamaah, supaya tidak terburu-buru. Nah ini juga, atau sebagiannya karena sholatnya terburu-buru. Kalau terburu-buru dilakukan tanpa ada jeda antara adzan dan iqamah, apalagi jika tempatnya tinggalnya itu jauh dari masjid. Jadi ada emang tidak antara adzan dan iqamah. Walaupun kalau misalnya sudah asar cuma 2 menit setidaknya untuk menunggu jamaah. Asar juga. Bacanya yang dibaca saya kami sama kita jadi kami dan kenapa? Soalnya kan kalau lagi mungkin kalau yang bentar ya kita tahu ya ada
Kalau bisa bisa mah langsung aja karena dia program kerja segala macam sampai gitu Iya. Iya langsung. Ya bisa. Bisa juga. Tapi emang lebih apa ditecokin juga buat jamaah. Kalau jamaah misalnya belum penuh juga nggak apa-apa ditungguin sebentar. Kayak di minggu ya. Iya. Berapa menit di rumah gitu. Ya. Nah itu harusnya kan ada waktu mundurnya. Ditentukan tiap setelah adzan itu. Asar maghrib yang ditentukan 2 menit atau 3 menit buat menunggu jamaah. Kalau nggak ada juga ya udah langsung. Kalau ada mah nggak ada ya. Ya. Kalau ada mah ada sorangan sama kalau soalnya ada dua orang Ya, yang mana? Ada nakar? Nggak ada. Nggak ada ketentuannya. Kecuali kalau dia batal wudhu terus setelah wudhu lagi nggak apa-apa. Setelah wudhu atau ketika masuk masjid dia ke masjid. Ya. Tapi kalau khusus kopiahnya nggak ada. yang baru, warga baru, Ya, warga baru. Ya, ayatul masjid. Ayatul masjid. Katanya yang sebelum kajian oleh itu sebelum Ya, kan kalau ayatul masjid itu sholatnya itu dia lakukan apabila dia sebelum duduk. Kalau setelah duduk dia tidak bisa melakukan sholat ayatul masjid lagi. Kan kalau satu wudhu pasti ada duduknya duduk istiros, duduk tahiyat, otomatis dia tidak bisa tahiyatul masjid. Berarti pilih aja salah satu, mau untuk wudhu atau tahiyatul masjid. Tapi sudah masih duduk batal. Kalau lo masukkan wudhu, berwudhu pakai Wudhu. tahiyatul masjid kalau langsung kan. Iya. Kadang-kadang kan itu di rumah belum sempat kalau saya wudhu nggak perlu kan. Ya. Harus di rumah. di rumah Sebelum wudhu di rumah. Nah sini juga Bainakuli azana ini sholatun. Bainakuli azana ini sholatun. Di antara dua adzan terdapat sholat. Di antara dua adzan terdapat sholat. Tapi ditambahkan ada ucapan tiga. Dia bersabda liman sya'a, bagi siapa yang mau, siapa yang bersedia silahkan. Nah ini para qobliyah maghrib bagi siapa yang dia mau. Tapi kalaupun misalnya dahulu untuk jamaah, ini dia langsung ya, komatnya. ada satu juga. Ya bagi yang mau setelah azan sebelum iqamah ada sholat. Ya. Terus sudah dilakukan bahwa memberikan juga yang cukup antara azan dan iqamah. Terserah ini lah, bebas waktunya kapan. Terus kapan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Supaya jemaah juga tidak terlambat. Ini adalah author Syaukani dan juga di riwayat Abu Daud yang disebutkan Al-Azami terdapat riwayat hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menunjukkan adanya masa menunggu antara azan dan iqamah. Di dalamnya terdapat riwayat, aku melihat seseorang mengenakan 2 helai baju berwarna hijau, lalu dia berdiri di masjid mengumandangkan azan. Kemudian dia duduk beberapa saat, lalu dia berdiri lagi dan mengumandangkan hal yang sama. Kemudian ada tambahan dalam iqamah atau masjid sholat. Dalam riwayat yang lain, malaikat mengajarkan azan.
nggak ada sholat yang lain malaikat mengajarkan azan, kemudian tidak beberapa lama dia mengajarkan iqamah. Jadi tidak terlalu lama jarak antara azan dan iqamah, karena malaikat juga mendengarkan, tapi tidak berapa lama mereka juga ingin segera mengikuti sholat wajib. Aku mendengar Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Syed rahimahullah, nah ini guru dari Syekh bin Ali Al-Fatani, mengatakan jangan terburu-buru melakukan iqamah sebelum diperintahkan imam. Jadi imam yang memerintahkan iqamah. Ini dalam arti kalau si imam memperkenalkan iqamah, paling mungkin dia imam utawi upami melihat barisan rapi, lalu komat dari wilayah itu lah mungkin ya itu barisan kan imam itu kalau memimpin lalu komat mungkin itu tepatnya begitu yang iya kayak gitu. Diarahkan sekitar 1/4 jam atau 1/3 jam atau misalnya. Ini mah pernah memang di zaman Nabi itu kan karena sakitnya itu sampai dia itu kan sakit terjatuh dari untanya, kemudian mengalami sakit sampai dia itu kan pingsan beberapa kali, mandi lagi pingsan lagi, mandi lagi pingsan lagi sampai 3 kali. Kemudian menyuruh kepada Aisyah supaya menyuruh Abu Bakar yang jadi imam. Kemudian di dekat Abu Bakar itu ada siapa itu? Ada seorang sahabat itu merapikan dulu barisan. Kemudian Abu Bakar mengucapkan, dan sebelumnya kan lama-lama sebelumnya sampai beberapa jam, tepatnya di azan zuhur sekitar jam 1-an lah mungkin. Setelah lama akhirnya Abu Bakar lapang, tidak lagi menunggu Nabi, akhirnya merintahkan kepada sahabat itu yang telah melatihkan barisan untuk iqamah. Nah, inilah waktu sholat sedang berjalan, datang Nabi datang, kemudian Abu Bakar ternyata melihat Nabi ke depan, kemudian Abu Bakar gitu pas mau mundur Nabi menepuk, jangan mundur. Tapi Abu Bakar akhirnya mundur juga. Kemudian persilakan Nabi di depan. Saat sholat Nabi peringatkan pada Abu Bakar, biarkanlah sholat berjalan dengan imam yang telah ditegakkan sholatnya, saya tidak memberikan uang kepada makmum yang lain, karena dia sudah jadi imam yang sah dalam sholat itu. Jadi ini kejadian ada yang 1/3 jam atau misalnya atau 1/4. Jika imam sama Nabi begitu ya, jadi seolah-olah jamaah sudah menunggu Nabi, karena Nabi satu halangan begitu. Abu Bakar ada imam, dan Nabi datang sudah itu itu ya saya. Jadi itu sudah dapat berapa rakaat atau belum sampai rakaat? Sudah berapa rakaat? Sekitar 2 rakaatan lah. Kan disebutlah juga Nabi jadi yang ini. Jadi beri isyarat pasti supaya. Jadi kalau misalnya si imamnya itu lama, nungguin imam lama, maka boleh di antara yang hadir maju sebagai imam bagi sholat jamaah tersebut. Imam lebih berhak menentukan iqamah. Jadi yang menentukan iqamah itu dari imam, lebih berhak dia. Maka sang muadzin tidak boleh iqamah kecuali setelah ada isyarat dari imam. Saya kira pas prakteknya dari berjamaah memang begitu, prakteknya untuk berjamaah. Karena maju dari imam itu melihat jamaah sudah rapi, lalu ada perintah komat ya. Pasti dari itu. Sedangkan muadzin lebih berhak menentukan azan. Nah, kalau muadzin dan
Ini kan setelah waktunya dia berhak, setelah waktunya itu dia mengumandangkan azan. Memang muadzin mengumandangkan azan karena waktu pelaksanaannya diwakilkan, diamanahkan kepada muadzin tersebut. Yang nomor berapa? Ya, yang obatnya itu terserah, memang tidak harus sama. Memang si imam itu memberikan isyarat saya ya komat. Apakah ada keterangan seandainya ini? Saya sudah kalau habis sholat Jumat itu antara beres khutbah dengan imam itu tidak boleh diselang dengan ucapan oleh imam atau katanya. Keterangannya ada bahkan Di antara dua khutbah, ya antara sudah beres khutbah dengan mau sholat Jumat itu sholat Jumat jangan yang nggak ada pembicaraan apapun, langsung berbalik. Yang tertib barisan, tertib, kemudian imam kan otomatis semua dari depan harus diangkat komat pada makmumnya. Saya kira yang prosedur seperti itu lebih tepat saya kira. Karena apa? Kalau imam kan sebagai komandan di depan itu melihat pasukan sudah siap, merintahkan salah satu amalnya untuk komat. Ya, jadi lebih tepat itu saya imam. Ya, lebih tertib. Keterangan itu ya, karena itu kita telaah dalam sebelum salam asar kami. Aku mendengar Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, imam bertanggung jawab atas iqamah. Imam tanggung jawab atas iqamah, sedangkan muadzin bertanggung jawab atas adzan. Hadis terkait tentang hal tersebut, walaupun memang ada yang lemah, ada yang dhaif juga memang hadisnya, tapi ada yang disahihkan juga, dikuatkan oleh riwayat ucapan Ali. Memang kan gini, kalau ilmu hadis di antara si riwayatnya ada yang lemah atau riwayatnya ada yang mutharif, itu bisa naik jadi hasan kalau dikuatkan dengan riwayat yang lainnya. jadi diperintahkan sananya Ya, jadi hasan. akan jadi naik gitu. Karena ada penguat dari sisi yang lain. Ya, ada penguat dari lafaz yang lain yang hampir semakna berupa. Jadi perintahnya jadi naik. Ya, dan keseluruhannya dikuatkan oleh perbuatan Rasulullah karena beliau yang memerintahkan iqamah kendaranya berdasarkan perbuatan tersebut, bukan berdasarkan hadis Ali yang lemah tadi, tapi karena perbuatan Rasulullah. Semua juga memerintahkan dalam sholatnya dia sebagai imam, kemudian memandangkanlah iqamah di koma ini adalah bagaimana si imam menyuruh berisyarat dengan saya dikumandangkan, saya disuarakan iqamah dari Bulughul Maram. Yang harus bagaimana aja lanjut. Maksudnya tanya kalau itu nggak enak kan? Kemarin juga dulu Harusnya digantung di luar. dengan penyayaran Syarat-syarat sholat, syarat dasar itu menurut bahasa adalah tanda. Ini halaman 63. Syarat-syarat sholat dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, hal yang juru nasilat sa'ata ansa siahum berkatakan takut ja'as rohduha, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat. Kedatangannya memang secara bahasa. Secara bahasanya asyartu itu adalah tanda tanda. Ya, ambil dari kata asrotuha, itu adalah tanda yang ditunggu-tunggu, yaitu hari kiamat. Dengan tiba-tiba, karena sungguhnya telah datang tanda-tandanya. Apabila asrotuha. Sedangkan syarat itu menurut istilah adalah ma yalzamu min
adamihil adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun izatihi. Sesuatu yang jika dia atau syarat itu tidak ada, maka sesuatu itu tidak bisa terwujud. Dan jika dia syarat itu tidak ada, tidak bisa terwujud. Dan jika dia syarat itu ada, kalau ada, maka sesuatu itu tidak harus ada atau tidak ada wujudnya. Syarat sholat ada 5. Yang pertama Islam. Jelas ini. Islam lawannya itu adalah kafir. Orang kafir amarnya perintahnya tertolak, tidak ada perintah, dan amalnya tertolak. Adapun amal-amal yang mereka perbuat tidak akan diterima. Ya tidak diberikan. Tapi saya Ar-Rahim di hadis kiamat. Masuk kafir itu kalau munafik juga. Ya orang munafik. Ya orang munafik. Ya. Saya kalau di bukan kafir, kita ada kewajiban. Ini juga saya Ibnu Utsaimin rahimahullah mencontohkan misalnya wudu bagi sholat. Jika tidak ada wudu, maka tidak mungkin sah sholatnya. Karena wudu merupakan syarat sholat. Kalau dia wudu itu ada, tidak harus ada sholat. Maksudnya kalau wudu itu tidak hanya untuk sholat, bisa untuk air wudu, untuk tidur, atau baca Al-Quran dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat yang wajib itu, yang hanya disyaratkan wudu itu adalah sholat. Kalau baca Al-Quran kalau musabakan harus wudu enggak? Kalau enggak. Jadi Ada tidak punya wudu pun bisa. Bisa tidak punya wudu nggak apa-apa. Saya itu jelaskan astagfirullah, alhamdulillah, bismillah. Kita tidak punya wudu pun pegang Al-Quran nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Coba kalau banyak orang tidak belajar. Iya. Pergi melakukan baca bangunan. Iya. Kalau katanya paham dari yang luar itu kebanyakan dalam api di sana ada perintahnya Kan ada hadisnya ini layamak suhu illa tohirun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tapi ini doif. awalnya layamak suhu hilang Itu kan tadi malaikat yang ada di malaikat ya. Ya. Ya Tuhan kita bukan ya. Kan itu sebelumnya kan inna Qur'anun karim, ini Lauhul Mahfuz, Quran yang mulia itu di Lauhul Mahfuz. Kalau kan Quran yang ini yang sudah Bukan Quran yang apa ini ya, yang apa ini ya. Lagi pula kan Quran dulu kan bukan jadi mushaf. Itu kan Rasulullah para sahabatnya tidak pakai mushaf, baca aja. Apalagi mereka langsung hafal. Ya, tahu pada apa ya, pakai daun atau pakai ikan jual di Iya. Jadi itu yang hanya karena dalam pemahaman masalah seperti ini ya kan, kadang-kadang di luar dia dalam apik saya cuma apik tapi paham pemandangan manusia, tapi ini dari Allah Rasulnya ada nggak ketenangannya gitu dalam kaumnya? Ada nggak? Kita cuma apik tapi bagi kita belum tentu kalau membuat dalam hukum lah ya dalam hukum dalam hukum ya dalam hukum harus kita hati-hati lah dan karena harus karena hukum itu apa yang tentunya karena tidak dilarang Ya tidak melarang. kita betul lebih bagus ya bagus lah Bagus kalau kita bagus. Jadi kalaupun tidak wudhu juga tidak apa-apa. Kalau ada guru pakai guru, orang mendapat KPK kan otomatis. Dan pada kabar jelek atau semua. kemudian diamalkan tentang Quran Ya, bukan yang ternyata Quran kan harus wudhu. Jadi berat tapi
Wacana apa saja harus dilakukan dalam apa? Ada kalau bikin rumah, setelah kirim itu malah menghina. Tapi jangan butuh ini dia orang tua langsung ini harus yang dilakukan punya penilaian seperti itu, saya tidak punya wudhu ya, kalau tidak kita buatkan penjelasan gitu. Kalau itu apa itu bulan kemana lagi? Makanya kelihatannya sebenarnya seperti ini pun dari yang bukan seperti kita wudhu cuma tinggal perempuan seperti bakal tinggal yang bagaimana tinggalnya kalau ada pir adanya ketentuan menghina ya itu bakal kalau cuma ketinggal karena perjalanan atau apa ya apa ada orang tapi itu di luar kesalahan memang ada terjemahan karena terjemahan lama sumut kebanyakan terjemahan menyentuh padahal kebanyakan terjemah itu menyentuh padahal ada penjelasan menyentuh yang bagaimana orang hadis ini. Jadi dalam pengertian ulama pemerintah ke sana ada beberapa hal yang berkaitan itu berbeda ya jadi kalangan itu itulah ya. Dan juga orang-orang kafir memang tidak boleh masuk masjid. Dalilnya makana lil musyrikina ayam muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Ulaika habitat amaluhum wa fin narihum khalidun. Itulah orang-orang yang sia-sia kerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. At-Taubah ayat 17. jadi maksudnya itu berjalan dari Google gitu Ya orang kalau cuma datang terus melihat bangunannya gitu nggak bisa. nggak apa-apa nggak boleh juga kalau itu baru lihat TV bakal mungkin orang kata macam di sini waktu bikin waktu kita Ya saya akan belum selesai ya belum dia udah selesai cuma kita nggak cuman ya kalau dia cuma ingin melihat keadaannya sudah apa lagi tuh. Kecuali kalau misalnya si mu'alaf ini kan si Kristen mau mu'alaf yaitu bersyahadat di depan para jamaah di masjid itu ada apa itu bukan ya. mungkin dalam kesehatan mungkin ya tidak boleh dari ngobrol atau nggak ngobrol Ya tidak boleh yang mereka kan tidak ibadah dengan melihat aja keadaan dan sebagainya boleh ya. Nah juga wakilina ilama amilu dan amalin faja'alnahu abaan mansuro, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan dicatat hanya jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada manfaatnya. Orang-orang kafir itu amalnya. Nanti syarat-syarat yang lain ditandukkan yaitu berakal dan juga tamyiz, mumayyiz, sudah balik, dan juga tidak berhadas, tentunya harus bersuci, dan juga menghilangkan najis dari tubuh. Kalau kita mengambil gimana? Apakah kita dibangun dulu lagi? Ada kebetulan. Insya Allah hari ini kita lanjut tentang akhlak yaitu karena perlombaan kita adalah untuk kawat kebenaran.